Katanya, gas negara menipis, uang habis, defisit di mana-mana, negara butuh utang baru. Tapi tiba-tiba, boom, 2 bulan setelah Menteri Keuangan baru dilantik, muncullah harta karun 285,6 triliun rupiah nongkrong manis di deposito bank. Dan yang paling kocak lagi, itu uang pemerintah sendiri loh. Pertanyaannya, kok baru ketahuan sekarang sih? 20 tahun Sri Mulyani menjabat, uang itu ngumpet di bank kayak mantan yang masih nyimpen foto kenangan diam-diam di galeri HP. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa baru 2 bulan duduk di kursi panas Kementerian Keuangan, tapi kiprahnya udah kayak film detektif ekonomi yang menemukan deposito 285,6 triliun atas nama pemerintah pusat yang selama ini tidur lelap di bank. Yang lebih lucu, uang itu bukan uang siluman, bukan hasil korupsi, bukan dana asing. Itu uang rakyat sendiri yang entah kenapa diam di bank bertahun-tahun tanpa dipakai, atau jangan-jangan lagi ritual macam di dalam goa tuh uang. Gokilnya lagi, ketika ditanya dari mana asalnya, para pejabat bawahannya menjawab dengan suara serempak. Tidak tahu, Pak. Purbaya senyum, tapi matanya ngomong, ya elah, masa iya nggak tahu sih lu? Kalau nggak ketahuan, uang itu bisa terus diparkir dan bunganya terus dinikmati entah sama siapa. Sementara rakyatnya disuruh hemat listrik dan beli beras 10 kilo buat sebulan. Malah Kylo bisa 10 kilo buat setahun, guys. Mari kita bandingkan. Sri Mulyani, nama besar ikon reformasi keuangan. 2 dekade pegang bendahara negara. Selama itu, kita sering dengar kalimat ini. Kas negara menipis, anggaran defisit, kita perlu pinjaman luar negeri. Padahal, ternyata uang rakyat lagi rebahan, nyender santai di bank. Jadi, ini pertanyaannya, apakah Sri Mulyani tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Itu adalah lagu lama kaset kusut. Jawaban dari para pejabat yang udah mentok kalau ditanya wartawan, guys. Logikanya kalau tidak tahu, berarti sistem keuangan negara selama 20 tahun ini salah kelola parah dong kalau pura-pura tidak tahu. Wah, ini bukan cuma salah kelola, ini skandal besar. Dan lucunya lagi, setiap kali ditanya kenapa ekonomi nggak tumbuh, jawabannya selalu, kita harus menjaga inflasi. Tapi rakyat malah makin miris. Inflasi dijaga, tapi isi dompet malah, apalah daya. Mungkin menjaga inflasi itu penting, tapi menjaga uang rakyat biar gak diam di deposito jauh lebih penting, Bu. Sekarang Purbaya datang, ngebuka satu demi satu rekening tidur pemerintah. Dan hasilnya, duit menggunung, guys. Pemerintah pusat aja ternyata punya dana nganggur 339 triliun. Ditambah pemerintah daerah 254,4 triliun. Totalnya 653 triliun lagi rebahan santai di bank. Kebayang nggak? Kalau dana segede itu dipakai buat infrastruktur, UMKM, pendidikan, dan riset, pertumbuhan ekonomi 8% bukan mimpi, tapi realitas dan pasti, coy. Jadi ketika Purbaya bilang kas negara tipis itu bullshit, kita semua akhirnya sadar. Selama ini kita cuma disuguhi drama ekonomi yang skenarionya emang udah disiapin biar rakyat tetap takut dan IMF tetap dibutuhkan. Jadi pejabatnya bisa dapat komisi kalau negara minjem uang. Macam mirip calo atau biong tanah gitu. Dan kalau diinget-inget lagi, omongan orang tua kita dulu itu emang benar, Indonesia itu kaya raya. Hanya saja pejabatnya yang duduk di pemerintahan terdahulu itu bobrok semua. Sekarang Purbaya perintahkan investigasi besar-besaran. Siapa yang naruh uang itu? Siapa yang menikmati bunganya? Dan kenapa semua bisa berjalan mulus tanpa satupun yang sadar? Bayangkan, uang negara disembunyikan di bank, bunganya mungkin miliaran tiap bulan. Tapi nggak ada laporan, nggak ada transparansi. Kayak rekening rahasia keluarga Sultan. Cuma bedanya, ini uang rakyat. Dan kalau nanti terbukti ada pihak yang sengaja menyimpan dana itu demi kepentingan pribadi, itu artinya bukan sekedar maladministrasi, tapi kejahatan ekonomi negara. Skandal besar kejahatan keuangan negara loh, guys. Berkat Purbaya sekarang kita tahu dana pemerintah itu diam di 3 pos besar. Giro ada 357,4 triliun, tabungan ada 10,4 triliun, simpanan berjangka ada 285,6 triliun, totalnya ada 653,4 triliun. Uang rakyat yang tidur nyenyak sambil ngumpulin bunga dan masuk rekening orang yang mau jadi sultan. Dan yang bikin miris lagi, simpanan Pemda di bank aja mencapai 254,3 triliun. Padahal di banyak daerah
rumah sakit kekurangan alat, guru honorer nunggak gaji, jalan rusak dibiarkan, tapi duitnya malah parkir di bank, ironinya. Pemerintah pusat dulu malah bangga bilang kita efisien, kita hemat. Hemat apanya kalau uang rakyat nggak dipakai buat rakyat coba? Purbaya sekarang berencana menginvestasikan dana itu agar ekonomi benar-benar berputar. Gak cuma angka di Excel, tapi nyata di lapangan. Kalau strategi ini berhasil, pertumbuhan ekonomi 8% bukan lagi janji kampanye Prabowo, tapi jadi bukti bahwa transparansi di pemerintahan Presiden Prabowo dan keberanian bisa mengalahkan narasi defisit palsu pada rezim yang lalu, guys. Oleh karena itu kita harus jujur, kalau itu bisa tercapai, memang patut diacungin jempol deh pemerintahan Prabowo dengan para pembantu-pembantunya yang baru. Tapi pastinya beberapa dari pembantunya yang lama ada yang ketar-ketir tuh guys. Panik gak? Panik gak? Paniklah. Masa